Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman ke-40. Kita sudah masuk pada pembahasan yang baru. Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan, Faslun wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim. Faslun artinya pemisah antara satu pembahasan dengan pembahasan yang baru. Beliau mengatakan, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Rabb mereka di akhirat dengan mata kepala mereka. Wa yazurunahu wa yukallimuhum. Dan mereka akan mengunjungi Allah dan Allah akan berbicara kepada mereka. Wa yukallimunahu, dan mereka pun orang beriman di surga akan bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka di hari itu terang benderang. Ila rabbiha nadhirah. Mereka nadhirah, mereka memandang ila rabbiha, kepada Rabb mereka. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sama sekali tidak. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, karena ayat ini bicara tentang al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Orang-orang kafir. Mereka an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Terhadap Rabb mereka di hari itu mereka mahjub, mereka tertutupi, terhalangi. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Falamma hajjaba ulaika fi halis sukhti. Maka ketika Allah menghalangi mereka, ketika Allah murka kepada mereka, fi halis sukhti, Allah murka kepada mereka, dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi halir ridha. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan bisa untuk melihat Allah karena ketika itu Allah ridha kepada mereka. Ya, kalau Allah menutupi orang-orang kafir, menghalangi orang-orang kafir sehingga tidak bisa melihat Allah, maka menunjukkan bahwasanya orang-orang yang iman bisa melihat Allah. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kalau tidak demikian, maka tidak ada perbedaan di antara keduanya. Artinya, andaikan Allah tidak bisa dilihat, maka ayat kala innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, ini ayat tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Karena orang-orang kafir mahjub, orang-orang beriman juga mahjub. Kalau Allah tidak bisa dilihat oleh orang-orang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah. Haditsun sahihun muttafaqun alaihi. Hadis sahih dan merupakan hadis yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza tashbihun lirru'yati birru'yati. Hadis ini berisi tashbih, penyerupaan ru'yah dengan ru'yah. Ru'yah di sini maksudnya cara melihat. Penyerupaan cara melihat Allah sama seperti cara melihat bulan. La lil mar'iyyi bil mar'iyyi, bukan menyerupakan yang dilihat. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Jadi hadis ini Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan.
bukan berarti Allah seperti bulan. Nabi tidak melakukan tasybih. Yang Nabi serupakan adalah cara melihatnya. Fa inna Allah Ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira. Karena Allah Ta'ala tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang sama dengannya. Kemudian kita baca catatan kaki nomor 1 halaman 40. Ajma'a ahlus sunnati wal jama'ati ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamati. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka, akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat. Bi'ayuni wujuhihim, dengan mata yang ada di wajah mereka. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. A'yuni wujuhihim. Kalau dalam bahasa Indonesia, dengan mata kepala mereka. Artinya mereka akan melihat Allah dengan mata langsung. Ala ma akhbara bihillahu ta'ala biqaulihi. Sebagaimana yang Allah kabarkan dengan firman-Nya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu wajah-wajah mereka cerah, terang benderang karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Wa basyara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Demikian juga sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Tadi kita sudah baca terjemahannya. Wa nususu fi ru'yatil mu'minina li rabbihim katsiratun jiddan. Dan nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat itu katsiratun jiddan, sangat-sangat banyak sekali. Wa qad tawatarat biha al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW telah tawatarat, telah mutawatir. Suatu hadis dikatakan mutawatir itu kalau periwayatannya sangat banyak sekali sampai pada level yakin, sampai pada level meyakinkan. Ya, maka hadis-hadis tentang bahwasanya Allah akan bisa dilihat oleh orang-orang beriman itu sangat banyak sekali periwayatannya sampai kita sangat-sangat yakin bahwasanya itu akan terjadi. Wa talaqqahal mu'minuna billahi wa rusulihi bikulli qabulin wa irtiyahin wa istibsyarin wa insyirahin. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya talaqqaha, telah menerima semua dalil-dalil tersebut bikulli qabulin, dengan penerimaan yang total, wa irtiyahin, dengan senang hati, wastibsyarin, dengan bahagia, wansyirahin, dengan lapang dada. Karena ini kabar yang membahagiakan bahwasanya kita akan bisa melihat Allah. Maka seluruh ulama Ahlussunnah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya semuanya menerima dengan lapang dada, dengan senang hati. Ya, maka ini menunjukkan di antara faedah kita mengimani Allah akan dilihat oleh orang-orang beriman di hari kiamat kelak adalah kita timbul rasa syauq, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang meyakini Allah tidak akan dilihat. Maka tidak ada perasaan seperti itu. Wa kulluhum yarju rabbahu wa yas'aluhu ay yakuna mimman yarahu yawma yalqahu. Maka mereka semua para Ahlussunnah wal Jamaah mereka berharap kepada Rabb-Nya, dan mereka berdoa kepada Rabb-Nya agar mereka termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari di mana Allah bisa dilihat. Fi arasatil qiyamati. Allah akan bisa dilihat di arasat. Arasat jamak dari arasatun. Ya, arasah artinya halaman. Artinya tempat yang luas. Ya, maka wallahu alam ini maksudnya adalah mauqif. Allah akan bisa lihat di mauqif, suatu tempat di akhirat di mana manusia berdiri menunggu keputusan Allah. Sampai akhirnya Allah pun datang dan Allah akan bisa dilihat. Wa fil jannati daril karamati. Demikian juga Allah bisa dilihat di surga. Yang surga merupakan negeri kemuliaan. Wa fid du'ai al-ma'thuri
yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Was'aluka ladzatan nadhari ila wajhika." Ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan ketika memandang wajahmu. Wa syauqa ila liqa'ika. Dan aku mohon kepadamu rasa rindu untuk bertemu denganmu. Fi ghairi dhara'in mudarratin. Tanpa melalui bahaya yang membahayakan. Wala fitnatin mudillatin. Dan tanpa melalui fitnah yang menyesatkan. Maka di sini Rasulullah SAW berdoa untuk bisa memandang Allah dan berdoa untuk diberikan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dalil yang menunjukkan Allah bisa dilihat. Min a'zami asbabi husuliha wal fawzi biha. Di antara sebab yang paling utama untuk bisa mendapatkan hal itu, agar kita bisa termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah. Di antara sebab yang paling utama adalah al-imanu biha wa taslimu lillahi wa li rasulihi fiha. Mengimani hal tersebut. Mengimani bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat nanti di akhirat. Dan taslim dan pasrah menerima semua dalil dari Allah dan juga dari Rasulnya. Wal muhafadzatu ala salatayil fajr wal asri. Dan juga menjaga dua salat, yaitu salat subuh dan salat asar. Berusaha melaksanakannya di waktunya dan melaksanakannya sesempurna mungkin. Ala wajhil ladzi syara'ahu Allahu wartadahu. Sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah ridhai dalam melaksanakannya. Fa innaha bihaqqin a'zamu ni'matin yun'imu Allahu biha 'ala ibadihi. Karena hal tersebut yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala bihaqqin benar-benar merupakan nikmat yang paling a'zam, yang paling agung yang pernah Allah berikan kepada hambanya. Wa 'azamu karamatin a'addaha Allahu lil mu'mini yauma ma'adihi. Dan melihat Allah merupakan karamah yang paling agung, kemuliaan yang paling agung yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Wahya minas sifatil khabariyati. Dan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Ini merupakan sifat khabariyah. Rabb ta'ala yura wa la yudraku. Dan Allah Ta'ala itu bisa dilihat namun tidak bisa diketahui secara menyeluruh tentang dirinya. Ay la yuhatu bihi. Maksud dari la yudraku artinya la yuhatu bihi. Tidak diketahui secara menyeluruh tentang Allah. Orang beriman hanya bisa lihat Allah, namun dengan melihat Allah tersebut bukan berarti mereka bisa mengetahui tentang Allah seluruhnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Ta'ala tidak diketahui secara menyeluruh oleh mata dari makhluk. Dan Allah Ta'ala yudrikul absar, Allah lah yang mengetahui seluruh pandangan makhluk, seluruh mata dari makhluk. Wa huwa al-latiful khabir, dan Allah itu latif dan al-khabir. Latif dan al-khabir kalau disebut bersamaan maknanya berbeda, kalau disebut sendirian maknanya sama. Yaitu Maha mengetahui segala sesuatu baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Al-latif dan al-khabir artinya sama. Namun kalau disebutkan bersamaan seperti dalam ayat ini, al-khabir artinya Maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan al-latif artinya zat yang memberikan maslahah kepada para hambanya. Surat Al-An'am ayat 103. Fayarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala ayanan bi absarihim. Maka orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala dengan mata kepala mereka sendiri. Wala tudrikuhu absaruhum, namun mata mereka tidak bisa mengetahui tentang Allah seluruhnya. Ay la tuhitu bihi, maksudnya tidak mengetahui secara menyeluruh.
fa innahu ta'ala bikulli syai'in muhitun, karena Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, walau yuhitu bihi min khalqihi ahadun, namun tidak ada di antara makhluknya satupun yang mengetahui Allah secara menyeluruh. Allah mengetahui seluruh makhluk, namun tidak ada makhluk yang mengetahui tentang Allah secara keseluruhan. Wa ahlus sunnati yu'minuna bi anna Allah Ta'ala yatajalla li 'ibadihi. Maka ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani bahwasanya Allah Ta'ala akan nampak, akan terlihat di depan para hambanya fil mauqifi, di mauqif. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya nanti di mauqif Allah akan bisa terlihat. Wa fil jannati, dan juga di surga, min fawqihim, Allah ada di atas mereka, wa yukhatibuhum, dan Allah akan bicara kepada mereka, wa yusallimu alaihim, dan Allah akan mengucapkan salam kepada mereka, wa yarawnahu bi absarihim, dan mereka akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Kama yarawna syamsa laisa dunaha sahabun, sebagaimana ketika mereka melihat matahari tanpa terhalangi oleh awan. Artinya mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat jelas, sangat-sangat gamblang. Seperti melihat bulan, seperti melihat matahari tanpa terhalang oleh awan. Dan juga tanpa berdesak-desakan, sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis tadi. Li'adillatil katsiratid dallati 'ala dzalika. Ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan hal tersebut. Minha, di antaranya dalalatul Qur'ani 'alaiha sarahatan. Dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan hal itu secara tegas. Yang kedua, dalalatus sunnati 'alaiha sarahatan. Dalil-dalil hadis atau as-sunnah yang menunjukkan hal tersebut secara tegas juga. Allah Ta'ala lamma hajaba a'da'ahu min ru'an ru'yatihi halas sukhti. Dan juga yang ketiga, ketika Allah Ta'ala menghalangi para musuh-musuh Allah, orang-orang kufar, sehingga mereka tidak bisa melihat Allah ketika Allah murka kepada mereka, dalla ala husuliha li awliyaihi halar ridha. Maka ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut bisa terjadi, bahwasanya Allah bisa dilihat oleh para aulianya, oleh para kekasih Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, halar ridha, ketika Allah ridha kepada mereka. Yang keempat, wa ammal jawabu an qaulillahi ta'ala li Musa alaihissalam. Adapun jawaban terhadap dalil dari orang-orang yang menafikan sifat ru'yah ini, yang mereka membawakan firman Allah Ta'ala ketika bicara kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala katakan, lan tarani. Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan pernah melihat aku. Dengan kata-kata lan, artinya tidak pernah. Surat Al-A'raf ayat 143. Lamma sa'ala rabbahu ar-ru'yata fid dunya. Ketika Nabi Musa meminta untuk melihat Allah di dunia, maka Nabi Musa minta untuk melihat Allah di dunia, sehingga Allah jawab dengan lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia. Nah, ini sudah jawaban pertama sebetulnya ya. Bahwasanya tidak ada yang bisa melihat Allah, termasuk Nabi Musa, di dunia. Ini di dunia. Adapun dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya Allah bisa dilihat itu di akhirat. Namun di sini Syekh Al-Qasajir membawakan argumen-argumen yang lain. Famin wujuhin, kita jawab dari beberapa sisi. Ahduhuma, yang pertama, anna Musa alaihissalam la yas'alu illa amran mumkinan. Nabi Musa alaihissalam tidak mungkin meminta sesuatu kecuali perkara yang mungkin terjadi. Ya, Nabi Musa nabi, ya, orang yang mendapatkan petunjuk. Maka nggak mungkin Nabi Musa itu meminta sesuatu yang nggak mungkin terjadi berdasarkan ilmunya. Nabi Musa minta karena dia tahu, karena dia punya ilmu bahwasanya itu mungkin terjadi. Asani, yang kedua, Allah Ta'ala lam yunkir alaihi su'alahu ar-ru'yata. Allah Ta'ala tidak mengingkari permintaan Nabi Musa
untuk melihatnya, untuk melihat Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak mengatakan, wahai Musa, kenapa kamu minta seperti itu? Itu enggak boleh, itu enggak benar. Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan itu, tidak mengingkari Nabi Musa. Padalla ala anna matlubahu laysa muhalan. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang diminta oleh Nabi Musa itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Asal itu yang ketiga, Allah Ta'ala lam yanfi ru'yatahu mutlaqan. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman lan tarani. Allah di sini tidak menafikan kemungkinan untuk melihat Allah secara mutlak. Bal allaqaha ala amrin mumkinin taqa'u inda wuqu'ihi. Namun Allah mengaitkan dilihatnya Allah tersebut di dunia dengan sesuatu hal yang mungkin terjadi kalau Allah dilihat. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat lengkapnya ayat. Surat Al-A'raf ayat 143. Ketika Nabi Musa mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa mengatakan, wahai Rabb, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Qala lan tarani. Maka Allah mengatakan, engkau tidak bisa melihatku. Kemudian Allah katakan, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Namun lihatlah kepada gunung. Kalau dia tetap bertahan, tetap berada pada tempatnya, ketika melihatku, maka kamu pun bisa melihatku. Falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakka. Namun ketika Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya kepada jabal, kepada gunung, maka seketika itu juga gunung itu dakka, hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Maka perhatikan, di sini Allah Ta'ala tidak menafikan bahwasanya Allah bisa dilihat. Tidak menafikan 100%. Namun Allah kasih contoh. Kalau ada makhluk melihatku di dunia, akan hancur. Aku bisa dilihat. Tapi kalau aku dilihat, yang melihatku akan hancur. Ya, jadi di sini Allah tidak menafikan bahwasanya ia bisa dilihat secara mutlak, tidak. Nah, jadi paham ya? Nah, jadi Allah Ta'ala tidak menafikan bahwasanya Allah bisa dilihat, tidak menafikan 100%. Ar-rabi'u yang keempat, anna masadallu bihi nafi ru'yati. Adapun dalil yang lain yang mereka jadikan dalil, orang-orang yang menafikan sifat ru'yah, ya, mereka berdalil dengan wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absaru. Bahwasanya Allah tidak bisa digapai oleh mata. Surat Al-An'am ayat 103. Qad jaa'a fi siyaqit tamadduhi. Ayat ini disebutkan dalam konteks pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal madhu innama yakunu bi sifati thubutiyati. Dan yang namanya pujian itu tidak terjadi kecuali pada sifat thubutiyah. Pujian hanya terjadi pada sifat thubutiyah. Ingat, sifat thubutiyah lawannya sifat salbiyah. Thubutiyah artinya menetapkan, salbiyah menafikan. Pujian itu hanya pada sifat thubutiyah. Idzil adamu al-mahdhu laysa kamalan yumtadahu bihi. Karena peniadaan, sekadar peniadaan, maka tidak bisa dikatakan pujian secara sempurna. Contoh misalnya, Budi tidak makan. Di sini ada penafian. Apakah perkataan Budi tidak makan ini pujian? Belum tentu pujian. Tono tidak jalan. Tono tidak naik motor. Ini enggak berarti pujian. Nah, terus bagaimana yang berupa pujian? Nah, saya beliau jelaskan. Innama yumdahu ta'ala bin nafi idza tadammana amrun wujudiyan. Allah Ta'ala dipuji dalam konteks penafian kalau dia mengandung perkara yang wujudiyan, perkara yang ada, ya, perkara yang layak bagi Allah, perkara yang merupakan sifat Allah. Wa huwa kamalu diddil manfiyyi.
yaitu sifat yang merupakan lawan dari hal yang dinafikan. Contohnya Allah Ta'ala la sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak ngantuk dan tidak tidur. Tidak ngantuk dan tidak tidur di sini mengandung perkara yang wujudi, yaitu kamalul hayyi, kesempurnaan hidupnya Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak ngantuk. Al-manfinya itu ngantuk. Ngantuk itu al-manfi. Diddul manfi, lawan dari ngantuk adalah hidup terus. Sempurnanya hidup Allah. Maka ketika Allah dikatakan Allah tidak ngantuk atau Allah tidak tidur, ini betul pujian. Namun ketika Allah dikatakan la tudrikuhul absar, Allah tidak digapai oleh mata, atau Allah tidak terlihat misalnya, maka al-manfinya terlihat. Lawan dari terlihat tidak terlihat. Maka sifat tidak terlihat ini bukan sifat kamal, bukan sifat sempurna. Sehingga ketika disebut Allah tidak terlihat, ini bukan pujian, bukan pujian yang sempurna. Jadi paham ya? Ini perbedaan antara Allah tidak ngantuk dengan Allah tidak terlihat, beda. Kalau Allah tidak ngantuk, ini pujian. Tapi sekedar mengatakan Allah tidak terlihat, ini bukan pujian. Ini bukan pujian. Karena dia bukan pujian, maka tidak bisa jadi dalil bahwasanya Allah tidak terlihat sama sekali. Nah, maka di sini beliau lanjutkan dengan kesimpulan, ai annal absara tarahu walakin la tuhitu bihi li'azamatihi subhanahu. Maksudnya bahwasanya mata manusia itu bisa melihat Allah, namun mereka tidak bisa tuhitu bihi, tidak bisa mengetahui tentang Allah secara menyeluruh. Li'azamatihi, karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.